Hai students, apa kabarnya nih selama di rumah? Sudah mulai belajar dari rumah lagi ya? Mungkin ketika kalian belajar, kalian akan menemukan yang namanya kesulitan belajar. Apa aja sih contohnya kesulitan belajar itu? Misalnya, kalian merasa sudah belajar dalam waktu yang lama, tapi nilai kalian masih tetap tidak memuaskan. Atau bisa juga kalian sudah mencoba berbagai macam cara untuk belajar, tetapi masih belum bisa menemukan cara yang tepat untuk belajar. Pernah gak sih mengalami seperti itu? Pastinya kalau sudah seperti itu, bingung ya mencari cara belajar yang kira-kiranya tepat. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar nih bagaimana caranya supaya waktu belajar kalian, waktu yang kalian gunakan untuk belajar itu bisa lebih efektif. Yang kita mau pelajari hari ini berkaitan dengan kesulitan belajar adalah gaya belajar. Apa sih yang disebut dengan gaya belajar itu? Yuk kita lihat sama-sama. Gaya belajar adalah bagaimana siswa mengadaptasi strategi tertentu di dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di sekolah ya tentunya. Ada berapa macam sih gaya belajar? Mari kita lihat ya. Gaya belajar itu terdiri dari 4 huruf, 4 macam. V, A, R, K. Apa aja sih V, A, R, K itu? Mari kita teliti satu persatu. V itu apa? Yang pertama, visual. Kedua, auditorial. 3, read, write. 4, kinestetik. Kita bahas yuk satu persatu. Mulai dari visual. Visual tentu saja yang digunakan lebih dominan adalah mata. Anak-anak dengan gaya belajar visual mampu memproses informasi secara baik menggunakan mata dengan cara melihat. Caranya bisa menggunakan media visual, seperti contohnya gambar, diagram, video, poster, animasi, peta konsep, dan juga warna. Simbol dan grafik juga bisa ya membantu anak-anak dengan gaya belajar visual untuk bisa membantu. Anak-anak dengan gaya belajar visual biasanya membayangkan gambar dengan cara yang berbeda. Misalnya, dia akan membayangkan setiap halaman yang ada di dalam bukunya sama percis. Siswa mengganti kalimat-kalimat informasi dengan menggunakan simbol, gambar, singkatan yang lebih mudah dipahami ya. Berikutnya, kita mau belajar gaya belajar yang kedua, auditorial. Auditorial lebih banyak menggunakan telinga. Pada saat proses belajar, tulisan dari anak-anak dengan gaya belajar auditorial mungkin buruk atau bahkan mereka tidak mencatat karena mereka lebih memilih untuk mendengarkan guru pada saat guru sedang menjelaskan. Mereka menyukai suasana yang tenang untuk dapat berpikir. Mereka tidak menyukai ketika sedang belajar
mereka jadi sulit untuk konsentrasi. Yang ketiga, read, write. Read, write tentu saja baca, kemudian tulis. Mereka merangkum kembali penjelasan guru ke dalam buku catatan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Biasanya, anak-anak dengan gaya belajar read, write melakukan sesuatu dengan cara yang teratur. Setiap penjelasan guru, baik yang berupa tabel, grafik, diagram, dan lain-lain, siswa akan menuliskannya kembali untuk dapat lebih dipahami. Siswa juga biasanya harus menuliskan secara berurutan, mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Kemudian mereka akan mengecek kembali rangkumannya. Kalau ada rangkuman yang tertinggal, pasti mereka harus cari kemudian melengkapi catatannya. Gaya belajar yang keempat adalah kinestetik. Kinestetik sesuai dengan gambarnya lebih banyak menggunakan gerakan. Mereka lebih mudah menyerap informasi dengan mempraktekkan secara langsung. Mereka menggunakan seluruh panca indera untuk memahami informasi. Contohnya, senang pergi ke laboratorium atau mengunjungi lapangan atau menggunakan metode trial and error dan mendengarkan serta mengingat contoh-contoh kemudian mempraktekannya. Biasanya siswa lebih menyukai aktivitas gerak fisik dalam belajar. Mereka merasa antusias pada kegiatan belajar yang dapat menguras energi fisik daripada hanya duduk diam mengamati guru yang sedang mengajar. Dalam belajar, biasanya siswa dengan gaya belajar kinestetik membutuhkan alat peraga untuk menjelaskan informasi. Nah, demikian adalah penjelasan mengenai gaya belajar siswa. Jangan dilupakan ya, semoga bisa membantu kalian di dalam menyesuaikan cara belajar kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.